Bab 61, Seni Kultivasi. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Wilayah bagian dalam hutan bulan sangatlah berbahaya bagi para kultivator alam gerbang Qi manapun untuk bepergian sendirian. Bahkan beberapa kelompok tidak dapat melintasi wilayah ini dengan aman jika mereka tidak memiliki ahli alam bangunan fondasi Qi yang melindungi mereka. Ada sebuah air terjun di batas antara wilayah bagian dalam dan luar hutan bulan. Saat ini, sebuah sosok tinggi bertelanjang dada duduk di atas sebuah batu di bawah air terjun dengan bersila, dan matanya terpejam. Dia menyerupai sebuah patung. Sepertinya dia tidak merasakan tekanan apapun dari air yang jatuh deras. Sosok bertelanjang dada ini jelas adalah S. Sudah 3 bulan sejak S menyegel Eva. Sekarang dia telah berusia 13 tahun dan dia telah kehilangan sedikit pun penampilan kekanak-kanakannya. Dia tampak lebih dewasa dan tampan, terutama kulitnya yang pucat dan pipi cekung dengan garis rahang yang sempurna. Dengan mata biru gelapnya yang bercampur aduk membuatnya tampak seperti pembunuh wanita. Dia lebih tinggi dari sebelumnya, hampir setinggi 6 kaki, dan tubuhnya yang kurus kering telah lama menjadi kencang. Orang bahkan dapat melihat setiap otot di tubuhnya dengan jelas, seolah-olah seorang seniman ilahi telah mengukir otot-otot itu dengan sangat hati-hati. Namun, otot-otot itu sama sekali tidak rapuh, sebaliknya, otot-otot itu dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak seperti binatang purba. S membuka kelopak matanya yang tertutup sambil bergumam, masih belum cukup untuk membangun fondasiku. Selama 3 bulan dia telah bertarung dengan semua binatang iblis yang menghalangi jalannya dan mencoba mencari waktu yang tepat untuk menerobos ke alam pembentukan fondasi surgawi. Dia bahkan bertarung dengan 5 binatang iblis tahap awal pembentukan fondasi Qi. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia membunuh, dia masih memiliki perasaan yang sama seperti 3 bulan sebelumnya. Sekarang S mencoba berbagai metode yang tertulis di semua buku terkait kultivasi yang dia temukan di cincin penyimpanan Dulce. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengetahuannya telah berkembang pesat. Baik itu tentang tanah tingkat rendah di bawah tingkat kerajaan atau alam kultivasi hingga alam inti sungai Qi. Dia memiliki semua pengetahuan yang hanya dimiliki oleh bangsawan dari 10 kerajaan teratas. Itu semua karena kebiasaan Dulce membawa buku-buku informatif ini di cincin penyimpanannya. Dia sangat berbakat dan dia suka mendapat informasi lengkap dalam aspek apapun. Namun kini S telah memperoleh keuntungan yang cukup banyak dari kebiasaannya dan ia tidak lagi menjadi orang bodoh. Baiklah, jika meditasi saja tidak cukup, haruskah aku mencoba pertarungan hidup dan mati lagi? Gumam S dengan serius. Ia melakukan semua ini karena ia telah membaca di salah satu buku bahwa ketika seorang kultivator belum siap atau alam gerbang Qi-nya masih dangkal, ia akan menghadapi situasi seperti S. Mereka menyebutnya, tembok alam. Seseorang harus menghancurkan tembok alam ini untuk melangkah ke alam berikutnya dan semakin kuat fondasi seseorang maka semakin kuat pula tembok alam itu. Dan jelas S telah membuka 9 gerbang surgawi. Jadi tembok alamnya bukanlah sesuatu yang pernah dibayangkan oleh kultivator lain sebelumnya. Jika S mau, dia masih dapat memasuki alam bangunan fondasi surgawi dengan EXP dengan mudah karena jiwanya setara dengan kultivator alam fondasi Qi. Tembok alam ini sama sekali tidak ada untuknya. Tetapi dia tidak berani melakukan ini karena dia tidak dapat menjelaskannya, tetapi dia tahu jika dia memasuki alam ini sebelum dia memenuhi semacam syarat, dia akan mati. Perasaan ini datang dari kekosongan gelap dan dia tidak berani meremehkan kekosongan gelap ini karena itu adalah bagian dari tubuhnya dan semua meridiannya terhubung dengannya. Setelah 3 bulan dia memiliki sedikit gambaran tentang kekosongan gelap ini, itu seperti jantung kedua tetapi tidak memompa darah tetapi haki di meridian seluruh tubuhnya dan dengan kekosongan gelap ini dia dapat mengendalikan hakinya seperti sebelumnya. Sederhananya, Dark Void ini seperti jantung utama dari kultivasi bela dirinya. Dan S memiliki firasat aneh bahwa kekosongan ini memiliki fungsi lebih dari sekadar mengubah Heavenly Qi menjadi Haki dan menyerap Qi lain untuk diubah menjadi miliknya sendiri. Itu adalah misteri yang harus dipecahkannya sendiri. Metode hidup dan mati sangat sederhana dan sangat efektif, seseorang harus terus-menerus membahayakan hidupnya, dan jika kesempatan itu datang, seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan dinding alam dalam situasi hidup dan mati. S mencoba metode ini selama 3 bulan tetapi dia cukup kuat untuk mengalahkan semua binatang iblis Qi Foundation awal sehingga dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya.
Sekarang dia mencoba mediasi dan ingin mencerahkan dirinya sendiri seperti artikel yang ditulis dalam buku terkenal, tetapi itu juga merupakan tujuan yang sia-sia. Jadi, dia cukup kesal dengan situasi ini dan ingin mencoba metode hidup dan mati itu lagi. Itu lebih efektif daripada ini karena dengan ini setidaknya keterampilannya terus meningkat. Terutama teknik pedang bayangan gandanya, dia bisa merasakan bahwa dia lebih dekat untuk menembus alam kedua. Dia bahkan menciptakan seni pedang, Dual Swords Mirage, setelah menggabungkan semua keterampilan pedang yang telah dia kumpulkan sampai sekarang. Seni kultivasi seperti keterampilan, mereka memiliki tingkat yang sama dengan keterampilan. Namun perbedaan di antara keduanya adalah, seni memiliki lebih dari satu gerakan di dalamnya dan keterampilan hanya memiliki satu gerakan. Itulah sebabnya untuk memudahkan semua kultivator untuk memahami nama, seni kultivasi didirikan. Adapun siapa yang menemukannya tidak ada yang tahu selama kultivasi itu ada, seni kultivasi juga ada. Selain itu, S memiliki seni kultivasi sejak awal dan itu adalah Treasure Opening Hands, yang memiliki 5 variasi berbeda. S memiliki teknik terbaik yang berhubungan dengan pedang, tetapi sampai sekarang ia tidak memiliki keterampilan apapun yang berhubungan dengannya. Jadi ketika ia mulai membaca semua buku keterampilan itu, ia mengetahui bahwa ia tidak dapat mempelajarinya karena kinya yang istimewa. Namun, ia segera mengetahui bahwa ia dapat menggunakan posisi-posisi itu dan bergerak dengan caranya sendiri. Setelah beberapa kesulitan dan merenungkan pengalaman hidup dan matinya, ia menciptakan seni meraj pedang ganda. Ia menamakannya demikian karena dibuat berdasarkan keterampilan tingkat prajurit, pedang meraj kupu-kupu, yang ia temukan di cincin milik Dulce. Ini adalah keterampilan yang sama yang digunakannya dalam pertarungan mereka melawannya di awal. S cukup terkesan dengan keterampilan itu saat itu, jadi ia memutuskan untuk mencoba menghancurkan keterampilan pedang ini dan membuat yang baru dengan semua keterampilan tambahan yang dimilikinya. Yang mengejutkannya, ia berpikir bahwa akan menjadi tugas yang mustahil untuk menciptakan sesuatu seperti seni, tetapi dengan pemahamannya tentang pedang bayangan ganda, ia dapat dengan mudah memahami keterampilan pedang dasar, ini seolah-olah itu bukan apa-apa. S akhirnya mengerti betapa hebatnya teknik pedang ini, dengan hanya pemahaman tentang ranah pertama teknik ini, ia telah menciptakan seni pedang yang setara dengan keterampilan kelas master rendah, yang hanya dapat ditemukan di sebuah kekaisaran. Saat ia menciptakan seni ini, pemahamannya tentang pedang bayangan ganda mencapai tingkat baru dan ia akhirnya menemukan cara untuk mengembangkan teknik ini lebih cepat. Yaitu dengan menyerap lebih banyak pengetahuan tentang teknik atau keterampilan pedang dan menerapkan pengetahuan itu dan menggunakannya dengan pedang bayangan ganda. Jika ada yang tahu bahwa ia telah menciptakan seni pedang bukan keterampilan, maka seluruh dunia kultivasi akan ketakutan karenanya karena S bahkan belum berada di ranah dasar Ki dan ia telah mencapai prestasi seperti ini. Kita harus tahu bahwa semua keterampilan itu dan terutama seni dibuat setelah bertahun-tahun kerja keras dan hanya orang jenius di antara orang jenius yang dapat menciptakan keterampilan dan seni mereka sendiri. Dan di sini seorang anak berusia 13 tahun telah menciptakan seni pedang dalam 3 bulan bahkan sekte-sekte kuno itu akan bersedia bertarung sampai mati satu sama lain hanya untuk memasukkan S ke dalam sekte mereka. Namun sayang tidak ada yang tahu dan S tidak akan pernah mengungkapkan potensinya atau menunjukkan kehebatannya dengan ceroboh setelah apa yang telah terjadi. S berdiri di atas batu dan dengan lompatan tinggi, ia melompat ke udara sebelum mendarat di tanah kering, setelah mengenakan jubah hitam kasual. Matanya bersinar seperti bintang saat ia mengamati bagian dalam hutan bulan. Ia berharap dapat menemukan cara untuk menerobos ke sana. Aku masih harus menyelesaikan misiku jadi aku tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Sayang sekali aku tidak bisa masuk ke wilayah inti hutan dengan waktu yang tersisa. Mungkin aku bisa menemukan kesempatan langka di sana. Baiklah, tidak perlu khawatir seperti kata pepatah, jika takdir tidak berpihak. Apa yang akan dilakukan manusia? S tersenyum lebar semua kekhawatirannya lenyap begitu saja. Dia siap untuk persimpangan terakhir perjalanannya. Wilayah dalam hutan Bulanas tidak berani mempercayai apa yang baru saja dirasakannya, jadi dia buru-buru mengedarkan haki-nya dengan bantuan Dark Void untuk memastikan apa yang baru saja terjadi. Namun, yang membuatnya kecewa, Dark Void tampak tenang dan dia tidak merasakan perasaan aneh seperti sebelumnya. Rasanya seperti perasaan itu hanyalah ilusi. Namun, Indra S tidak pernah salah sebelumnya, terutama setelah dia membentuk inti jiwa kuning dari jiwa angin hitam. Karena itu,
Perasaan yang dia rasakan sebelumnya pasti nyata. Namun pertanyaannya adalah apa yang terjadi dan mengapa Dark Void tidak bereaksi lagi. Es akhirnya mengambil keputusan saat dia melihat hutan pohon abu-abu yang suram itu. Dia akan melakukan apa saja kali ini. Karena tidak ada daun di pohon abu-abu itu, celah di antara mereka tampak seperti jalan gelap atau labirin. Tidak ada yang tahu kemana jalan ini mengarah karena tidak ada satupun catatan tentang pohon seperti ini di buku-buku yang dimiliki Es. Namun, Es akan segera mengetahuinya. Dia beristirahat sejenak karena menggunakan Soul Ki lebih melelahkan daripada menggunakan Haki karena tubuhnya masih berada di alam gerbang surgawi sementara jiwanya setara dengan alam dasar Ki. Tubuhnya mengalami banyak tekanan karena Ki jiwa. Setelah beristirahat selama 2 jam, dia akhirnya berada pada kondisi puncaknya dan siap menghadapi bahaya apapun yang akan dia hadapi di hutan itu. Kali ini Es tidak menggunakan indera surgawinya karena jika dia menggunakannya di awal, dia akan kelelahan menghadapi bahaya apapun. Dia akan bergantung pada indera jiwa bawaannya. Wilayah inti hutan bulan ini benar-benar gelap dan karena kegelapan, Es yang sembunyi-sembunyi di sini sangat ampuh. Dengan hanya menggunakan langkah diam dan sembunyi-sembunyi, dia memasuki hutan pohon abu-abu. Dia sangat berhati-hati dan memastikan untuk tidak menyentuh pohon-pohon itu secara tidak sengaja. Dia hanya bergerak di antara pohon-pohon itu dengan sangat hati-hati. Saat dia masuk semakin dalam, perasaan suram itu mulai menjadi lebih kuat. Jika bukan karena kekosongan gelap yang menyerap Ki surgawi bahkan di lingkungan seperti ini dan memberinya Haki, dia akan kehabisan Ki untuk waktu yang lama. Es merasa dingin di sekujur tubuhnya saat ia masuk lebih dalam ke hutan dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir apakah ada semacam danau es di sini. Namun setelah berjalan selama 1 jam ia tidak menemukan apapun kecuali pohon-pohon di sekitarnya. Ia bahkan berhenti menggunakan skillnya karena ia hanya membuang-buang Ki-nya dan ia tidak menemukan bahaya nyata di sini hanya indera jiwanya yang terus-menerus memberinya peringatan. 1 jam berlalu tetapi ia masih berada di antara pohon-pohon ini dan tidak ada habisnya. Tiba-tiba Es melihat tanda aneh di tanah seperti anak panah dan terkejut karenanya karena tanda ini ditinggalkan olehnya sehingga ia dapat kembali jika ia tersesat. Namun, sekarang melihat tanda di depannya, dia menebak bahwa dia sudah tersesat di labirin pohon abu-abu ini. Pohon-pohon sialan ini sangat aneh sehingga dia bahkan tidak bisa membedakan apa yang berbeda di antara pohon-pohon ini karena semuanya tampak sama. Rasanya seperti dia berada di labirin ilusi yang besar. Es tidak khawatir tentang jatahnya, karena dia telah membunuh begitu banyak binatang iblis dan dengan ruang pencuri yang besar dan semua cincin penyimpanan itu, dia telah menyimpan banyak daging untuk menopang dirinya sendiri selama 2 hingga 3 tahun jika dia makan 2 kali sehari. Sedangkan untuk air, dia telah menemukan botol kecil di cincin penyimpanan Dulce yang hanya dapat menyimpan berton-ton air. Dia cukup tercengang oleh botol penyimpanan ini dan tidak dapat menahan rasa kagum pada hal-hal aneh yang dia temui karena dia telah menjadi pencuri. Karena jika dia menginginkan harta karun semacam ini, dia harus menjadi orang kaya dan yang terpenting dia harus memiliki koneksi di kerajaan untuk mendapatkan harta karun semacam ini. Ini adalah keuntungan terbesar menjadi pencuri. Anda hanya perlu mencuri dari pangeran atau putri kaya yang memiliki kekuatan besar dan Anda akan mendapatkan semua yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup di dunia kultivasi ini. Saat ini, sudah seminggu sejak Es terjebak dalam labirin pohon yang gelap ini. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar dan dia juga tidak dapat menemukan jalan keluar. Es tidak kehilangan ketenangannya bahkan dalam situasi ini dan tidak panik. Dia mencoba berbagai metode seperti menggunakan mata asli dan mata palsunya, mencoba menebang pohon-pohon itu. Tetapi keterampilan dasarnya tidak efektif di sini dan ketika dia mencoba menebang pohon-pohon abu-abu itu, dia langsung menyadari bahwa pohon-pohon itu berubah menjadi abu-abu dan berhamburan tertiup angin. Rasanya seperti terbuat dari abu. Es bahkan menjadi mati rasa terhadap perasaan suram dan dingin itu. Dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang pernah kembali dari tempat ini selama bertahun-tahun. Itu sebagian besar karena labirin pohon ini. Karena tidak ada yang berhasil, dia hanya duduk di sana dan memperhatikan pohon-pohon itu dengan tenang. Apakah ini semacam formasi seperti milik Dulce? Dia tidak bisa tidak berpikir seperti ini karena dia terjebak di sini selama seminggu dan tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Itu seperti formasi dalam pikirannya karena dia telah membaca buku-buku Dulce dan ada satu buku tentang formasi juga. Itu tidak memberitahu Anda cara membuatnya,
tetapi itu memberikan pengenalan dasar tentang apa yang mampu dilakukan oleh sebuah formasi dan beberapa formasi legendaris bahkan dapat menciptakan ilusi seperti kenyataan dan dapat menjebak seseorang. Seumur hidup mereka, S tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana seseorang dapat membuat formasi sebesar ini di tempat ini, itu hanya ada di kepalanya. Karena dia sudah terjebak di sini, dia memutuskan untuk tetap tenang dan sesuatu mungkin muncul seperti perasaan yang pernah dia miliki dengan kekosongan gelapnya, tetapi sekarang bahkan dia mulai berpikir bahwa itu adalah ilusi yang ditunjukkan oleh pikirannya untuk mengurangi keputusasaannya dalam memperoleh kekuasaan. S mengeluarkan kantong hitam seukuran telapak tangan dari ruang pencurinya. Kantong ini sama dengan yang ditinggalkan Alina untuknya dengan 10 koin rubi di dalamnya saat dia pergi. Dia selalu membawa kantong ini bersamanya dan terkadang mengeluarkannya dan mengingat gadis kecil cantik itu dengan penuh rasa nostalgia. S melihat kantong hitam itu dan tersenyum, aku penasaran apa yang sedang dilakukan si kecil sekarang. Mungkin dia masih anak nakal yang suka mengerjaiku, dia pasti akan melakukan hal yang sama dengan orang tuanya sekarang, kan? S bergumam pada dirinya sendiri. S menyimpan kantong hitam itu di dalam ruang pencurinya dan mengeluarkan kompas. Warnanya emas dan hanya ada satu titik di atasnya yang saat ini berputar di logam kompas yang seperti kaca. Bahkan benda ini tidak berfungsi, apalagi harta karun utama keluarga Kelby. S mendengus. Ini adalah kompas yang ingin digunakan Rilan untuk menemukannya. S mengetahuinya dari buku catatan keluarga Kelby bahwa dia mencuri dengan semua harta karun ini karena dia memiliki lebih banyak waktu luang. Karena tidak ada yang berhasil, ia memutuskan untuk berlatih kultivasi lagi. Sebelumnya, ia melatih kemampuannya satu persatu, itu sudah menjadi kebiasaannya. Akhirnya, S mengangkat jarinya, benang kuning mulai menyembur keluar dari jarinya seperti air di pancuran. Jumlahnya ada 10 benang. Benang-benang ini adalah benang jiwa. S tidak banyak melatih keterampilan ini karena tidak berguna di alam liar, tetapi hari ini ia ingin melihat berapa banyak benang yang dapat ia buat setelah terobosannya. S mengangguk puas dan hendak menariknya kembali. Ketika ia menyadari sesuatu yang sangat tidak biasa. Biasanya, benang-benang jiwa ini terbuat dari ki jiwa dan tidak berwujud. Mereka ada di antara realitas dan ruang. Jadi, tanpa kendali S, mereka tidak bernyawa dan angin tidak dapat meniupnya, tetapi anehnya sekarang mereka bergoyang seperti benang normal di hadapan angin. Selain itu, mereka semua berkedip ke arah yang sama, tidak acak. S tercengang oleh perkembangan yang tiba-tiba ini. Ia tidak akan pernah bermimpi bahwa ada sesuatu yang dapat menggerakkan benang jiwanya tanpa kemauannya. Rasanya seperti dia mendeteksi cahaya terang dalam kegelapan dan dia segera mulai mengikuti arah yang dituju benang-benang jiwa itu. Saat dia mengikuti arah benang-benang jiwa itu, dia menemukan bahwa pohon-pohon abu-abu itu tumbuh dalam jumlah banyak seperti membentuk dinding untuk mencegahnya pergi ke arah tertentu. Namun S bertekad untuk keluar dari sini. Jika dia tetap tinggal dan berhati-hati, dia akan terperangkap di sini selamanya dan akhirnya mati. Dia akan berjuang keluar dari sini, apapun yang terjadi. Karena pohon-pohon ini hanya harimau kertas, S mengabaikannya dan melewatinya saat mereka berubah menjadi abu setelahnya. Akhirnya, setelah berjalan selama 20 menit jumlah pohon yang mengganggu ini mulai berkurang. Pada akhirnya, S akhirnya melintasi labirin itu dan masuk ke lapangan besar yang jernih. Dia melihat di tengah lapangan ada pohon abu-abu tetapi ada ribuan daun di atasnya dan mereka bersinar dalam warna putih dan ribuan benang putih bersinar melekat pada daun-daun yang bersinar itu. Setiap daun memiliki satu benang putih yang melekat padanya dan benang-benang itu tersebar di seluruh langit seperti jaring, mewarnai langit yang gelap dengan cahaya putih. Pohon abu-abu itu seperti titik pusat sarang laba-laba dengan ribuan jaring yang melekat padanya. Itu adalah tontonan yang mengejutkan namun luar biasa. S tidak akan pernah membayangkan bahwa ujung labirin pohon itu akan menjadi sesuatu yang mengejutkan seperti ini. Rasanya seperti dia menyaksikan semacam legenda di dunia nyata karena dia hanya berasal dari tanah tingkat rendah dan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang keajaiban dunia kultivasi semacam ini. S tidak berani bertindak gegabah lagi karena dia tahu bahwa pohon abu-abu ini tidak seperti pohon abu itu. Itu jelas nyata. Dia masuk secara sembunyi-sembunyi saat dia melihat pohon besar itu dan dengan sangat hati-hati bergerak di lapangan terbuka di sekitar pohon itu. Karena dia tidak tahu makhluk macam apa pohon itu, dia tidak akan bertindak gegabah. Pertama,
dia akan mengintai area di sekitarnya untuk melihat apakah ada jebakan atau binatang buas yang berbahaya di sini. Setelah 1 jam, Es telah mengintai seluruh lapangan dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, hanya pohon abu-abu itu yang menjadi kelainan di sini. Namun, dia menyadari sesuatu dan itu adalah setelah setiap 10 menit labirin besar dari benang-benang putih itu bersinar lebih terang sesaat. Rasanya seperti benang-benang putih itu hidup dan berdetak dalam irama yang aneh seperti jantung. Perlahan tapi pasti interval antara benang-benang itu semakin cepat dan cepat. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Es berkata dengan serius. Dia telah mengaktifkan siluman sepenuhnya dan tidak berani bergerak dari tempat persembunyiannya lagi. Es merasa bahwa indera jiwanya memberinya peringatan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia membuat kesalahan sedikit saja, dia akan mati di sini tanpa diragukan lagi. Tiba-tiba, jaring besar benang bercahaya itu mulai meredup dan cahaya di dalamnya mulai memudar hingga menghilang sepenuhnya. Krak, krak, kruk. Retakan mulai terbentuk di permukaan pohon abu-abu seperti kulit telur. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam pohon yang lebar itu dan ingin meledak keluar. Tol, tiba-tiba, tangan abu-abu muncul dari retakan sambil mengeluarkan suara yang sangat keras. Cececereruk. Akhirnya, seolah-olah permukaan pohon tidak dapat menahan benda di dalamnya lagi, ia merobek pohon itu dan tubuh basah besar setinggi 20 meter muncul dari dalam. Setengah dari tubuhnya adalah humanoid, bagian atas tubuhnya seperti manusia dan sepenuhnya berwarna abu-abu. Namun di kepalanya ada satu tanduk dan wajahnya tidak memiliki hidung atau mulut tetapi hanya mata, ada lebih dari 20 mata buas di wajahnya. Ia hanya memiliki 2 bahu tetapi ada 4 tangan yang menempel di lengan bawahnya. Tubuh bagian atasnya seperti manusia, tetapi ada 4 kaki dan ekor tajam seperti tombak dari tubuhnya. Dari seluruh tubuhnya menetes semacam zat cair putih seperti telah mandi ke dalamnya belum lama ini. Es saat ini bersembunyi di lapangan terbuka dengan silumannya dan melihat makhluk yang tampak mengerikan itu merayap keluar dari pohon seperti baru saja melahirkan sesuatu. Dia menjadi ngeri karena makhluk itu membuatnya merinding seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tekanan yang berasal dari tubuhnya membuat bahkan dia yang berjarak hampir 500 meter darinya sulit bernapas. Es ingin melarikan diri saat dia melihat makhluk itu dan berlari sejauh mungkin darinya. Tetapi indera jiwanya memperingatkannya bahwa jika dia menggerakkan ototnya, makhluk itu akan menemukannya saat itu juga. Bahkan dia bisa berlari, dia tidak bisa karena dia tidak tahu jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Jika bukan, karena benang jiwanya, dia tidak akan dapat menemukan jalan ke sini, sejak awal. Satu-satunya makhluk yang dapat mendeteksiku saat aku masih dalam mode siluman pastilah berada di alam Sungai Qi. Es menjadi pucat dan keringat dingin mulai mengalir di sisi wajahnya saat pikiran ini muncul di benaknya. Karena meskipun dia sekuat ahli alam dasar Qi tingkat menengah dan dengan keterampilannya yang sempurna, dia bahkan dapat bersaing dengan ahli alam dasar Qi tingkat tinggi dan melarikan diri dengan selamat jika keadaan memburuk. Tetapi di depan alam Sungai Qi, dia hanyalah seorang anak kecil. Jika makhluk itu benar-benar binatang iblis tingkat Sungai Qi atau sesuatu yang lain, dia pasti akan celaka. Makhluk itu dapat dengan mudah mempermainkannya dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk melindungi dirinya sendiri. Jika bukan karena kemampuan silumannya yang ditingkatkan oleh atmosfer gelap, makhluk itu akan dapat menemukannya saat makhluk itu muncul. Es masih memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini ketika dia merasakan perasaan gelisah yang sama dari kekosongan gelapnya saat dia memasuki tempat ini. Es khawatir karena dia merasa kekosongan gelap bereaksi terhadap sesuatu di pohon abu-abu yang robek itu. Untuk pertama kalinya, Es akhirnya mengalihkan pandangannya dari makhluk itu ke pohon. Dia melihat ada zat putih yang mengalir dari bagian luar pohon yang terbuka. Namun, di dalam ruang pohon yang kosong, ada bola putih seukuran telapak tangan yang melayang. Bola itu diam, dan mengambang dengan damai seolah tidak ada yang dapat mengganggunya. Es akhirnya mengerti kepada siapa kekosongan gelap bereaksi, bola putih itu adalah pelakunya. Bahkan hatinya mulai melonjak saat Es menatap bola mengambang itu. Apa sebenarnya benda itu? Bahkan perasaan terjebak di alam gerbang Qi pun lenyap entah mengapa karena bola ajaib itu. Pikirnya heran. Ini adalah hal paling mengejutkan yang Es temukan setelah datang ke tempat ini. Karena dia bisa merasakan dari lubuk jiwanya bahwa saat dia mendapatkan bola ajaib itu adalah saat dia akan memasuki alam bangunan fondasi.
Tapi mengapa benda ini begitu penting untuk membangun fondasi dan tampaknya, aku akan mati. Es bahkan melupakan makhluk itu setelah mengetahui cara memasuki alam yang lebih tinggi. Dia sangat bingung sekarang karena semua keterkejutan yang dia dapatkan dari penemuan ini ketika suara sistem yang manis namun dingin terdengar dalam benaknya. Sama dengan. Sistem telah mendeteksi Nature's Light Elemental Orb di area sekitar host. Semua kondisi telah terpenuhi. Informasi bagian tersembunyi dari Heaven Stellar Technique Vault, satu Heavenly Crystal Body telah terungkap. Bagian tersembunyi, metode Heavenly Crystal Body teknik untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi membutuhkan seseorang yang mengolah teknik tersebut untuk menemukan 8 bola elemen alam. Bola elemen alam tersebut adalah bola api, air, tanah, angin, logam, petir, cahaya, kegelapan. Cara menggunakan bola elemen, ketika seseorang menemukan bola elemen apapun, seseorang harus mengonsumsinya pada saat terobosan. Seseorang dapat mengonsumsi bola elemen pada sekuel acak manapun. Namun ingat ini, seseorang hanya dapat mengonsumsi bola kegelapan di akhir alam akhir teknik tubuh kristal, bukan sebelumnya. Bola elemen, terbentuk di lingkungan elemen spesifik yang ekstrim. Hanya bola cahaya dan kegelapan yang terbentuk di lingkungan elemen yang berlawanan karena cahaya lahir dalam kegelapan dan kegelapan ada di dalam cahaya. Peringatan, tempat di mana bola elemen ini terbentuk dipenuhi dengan perangkap alam yang berbahaya karena bola ini terbentuk setelah ratusan ribu tahun dan memiliki kecerdasan yang samar. Saat mereka merasakan perubahan tiba-tiba di lingkungan elemen spesifik mereka atau sesuatu menghancurkan semua perangkap alam, mereka akan melepaskan penjaga mereka saat mereka merasakan bahaya. Penjaga bola, mereka lahir dengan bola elemen sejak awal kelahiran mereka. Semakin tua bola elemen, semakin kuat penjaga alami mereka. Setiap bola elemen memiliki jenis penjaga yang berbeda. Penjaga bola memiliki elemen yang sama dengan bola elemen. Catatan, hanya ada satu bola elemen pada satu waktu dan jika orang lain sudah memilikinya, maka bola elemen berikutnya hanya akan terbentuk setelah yang ada digunakan atau dihancurkan. Es terperangah oleh informasi yang panjang ini dan menjadi sangat terkejut. Dia hampir lupa untuk tetap tenang dan mengaktifkan skillnya. Es merasakan kemarahan dan kekecewaan yang luar biasa, mereka tidak ditujukan kepada sistem yang tidak memberinya informasi ini sebelumnya, tetapi dia merasakannya sendiri. Karena dia pertama-tama berpikir bahwa dia dapat memasuki alam atas hanya dengan EXP yang cukup dan setelah memperoleh wawasan tentang alam itu. Dengan ini, dia dapat menjadi kuat dengan sangat cepat. Namun, realitas menghantamnya dengan keras dan sekarang dia menemukan bahwa itu tidak sepenuhnya mudah seperti yang dia pikirkan. Karena bahkan setelah memiliki EXP dan wawasan selama hampir setahun penuh, dia tidak berani memasuki alam atas. Awalnya dia merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi setiap kali dia ingin melakukannya dan mengambil keputusan, jiwanya selalu mulai gemetar ketakutan dan akhirnya dia yakin bahwa setelah itu dia akan dijatuhi hukuman mati jika tidak memenuhi syarat khusus. Sekarang dia mengetahui syarat khusus yang sebenarnya, dia merasa seperti telah jatuh dari langit yang tinggi langsung ke jurang yang paling dalam jalan menuju kekuasaan tidak pernah mudah. Es akhirnya menenangkan dirinya karena bukan saatnya menyalahkan dirinya sendiri atas ketidaktahuannya. Sistem, bukankah kau mengatakan sebelumnya bahwa aku seharusnya mendapatkan Dark Void dalam hukuman surgawi? Bukankah itu berarti aku mampu menerobos ke alam Foundation Building tanpa membuka gerbang tersembunyi? Lalu dari mana bola-bola elemen ini berasal? Es menyampaikannya. Sekarang dia juga meragukan sistem itu. Tidak peduli seberapa bodohnya Es, dia sama sekali bukan idiot. Segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia bayangkan, sebagian besar adalah kesalahannya tetapi masih ada hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan seperti sistem. Es akhirnya mulai menemukan celah dalam penjelasan sistem sebelumnya. Sistem memang mengatakan itu sebelumnya, tuan rumah dianggap mendapatkan kekosongan gelap saat ia menghadapi turbulensi surgawi. Namun, tuan rumah telah melampaui ekspektasi sistem dan mendapatkan kekosongan gelap serta membuka gerbang kegelapan yang tersembunyi dengan sendirinya. Jika tuan rumah mendapatkan kekosongan gelap di antara hukuman surgawi seperti yang diprediksi sistem, maka Anda seharusnya mengumpulkan 5 bola unsur api, angin, air,
tanah, kegelapan, setelah memasuki alam sungai surgawi dan membuka bagian normal atau setengah tersembunyi dari tubuh kristal surgawi. Dengan itu, tuan rumah akan mampu membentuk tubuh kristal surgawi. Namun, tuan rumah mampu mendapatkan kekosongan gelap sebelum ia mencapai alam bangunan fondasi dan membuka bagian tersembunyi sebenarnya dari tubuh kristal surgawi. Sekarang, tuan rumah harus mengumpulkan 8 bola unsur di setiap alam karena kinerja Anda yang luar biasa. Dengan 8 bola unsur, tuan rumah sekarang dapat membentuk tubuh kristal surgawi sempurna. Suara dingin sistem berdengung di benaknya. Es terdiam terlebih dahulu dan tersenyum pahit. Dia merasa tersanjung setelah mendengar sistem memanggilnya luar biasa, tetapi itu tidak mengangkat suasana hatinya yang masam karena pencapaian yang tiba-tiba ini lebih merupakan malapetaka daripada berkah. Sebelumnya dia seharusnya mengumpulkan 5 bola elemen tetapi sekarang dia membutuhkan 8 bagaimana dia tidak tertekan. Ya dengan bahaya datang juga manfaat. Aku ingin tahu apa yang berbeda dalam tubuh kristal yang sempurna dan tidak sempurna. Es bertanya-tanya ketika semangat juangnya meningkat setelah memikirkan manfaat yang akan dia dapatkan. Es menghela nafas lega. Keraguannya terhadap sistem lenyap dan dia akhirnya mengerti bahwa sistem selalu memberinya informasi yang benar. Hanya saja dia tidak cukup tajam untuk menghubungkan titik-titiknya sendiri. Tapi apa yang bisa dia lakukan sistem bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami atau prediksi dengan mudah. Es sekarang, bahkan lebih, bertekad untuk menjadi kuat dan melengkapi tubuh kristal surgawi yang sempurna ini. Jadi, bagaimana jika dia harus menemukan 3 bola elemen lagi, dan bagaimana jika dia harus terjebak di alam karena ini? Dia akan menjadi cukup kuat untuk mencari di mana saja di dunia ini dan dia akan mencuri bola elemen ini dengan cara apapun. Ini adalah tekad dan resolusi barunya. Ketabahan mental Es telah meningkat 1 tingkat lagi setelah melalui semua cobaan ini. Semua pesta besar dan pembicaraan dengan sistem dalam pikiran hanya memakan waktu 10 detik di dunia nyata. Es tenang dan tenang seperti sebelumnya. Dia melihat penjaga itu masih berdiri di tempatnya dengan banyak matanya masih tertutup seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, bola cahaya mengambang yang diam beberapa saat yang lalu mulai berputar perlahan sambil memancarkan kabut putih, dan celah terbuka di pohon abu-abu itu mulai menutup seolah-olah sedang menyembuhkan. Es hampir mengumpat keras setelah melihat ini, aku seharusnya mengharapkan sebanyak ini darinya atau itu tidak akan layak menjadi harta yang sangat penting untuk melengkapi tubuh kristal surgawi. Dia merenung dengan frustrasi, bagaimana mungkin harta karun yang sangat penting bagi teknik pencuri surga bisa diperoleh dengan mudah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyaksikan ini tanpa daya karena penjaga itu berdiri di sana seperti patung. Jika dia bergerak sedikit saja, penjaga alam sungai Qi itu akan langsung dapat mengunci posisinya. Inilah teror sejati bagi para ahli alam sungai Qi, mereka dapat dengan mudah merasakan pantulan Qi di atmosfer sejauh 50 meter di sekitar mereka. Itu seperti versi yang terdegradasi dari indera jiwa Es. Tidak mudah untuk menyelinap ke ahli alam sungai Qi. Es berjarak 500 meter dari penjaga itu tetapi dia masih berada di alam gerbang Qi. Gangguan yang dia buat di Qi dengan menggunakan keahliannya seperti bel berbunyi dalam keheningan total. Itulah sebabnya dia tidak berdaya dan hanya menggunakan silumannya karena itu adalah keahlian bersembunyi. Itu tidak membuat gangguan apapun di Qi di sekitar atmosfer. Celah pohon itu cukup besar karena penjaga itu tingginya hampir 30 meter tetapi masih terisi dengan cepat, itu akan benar-benar tertutup dalam 1 menit. Setelah itu, bola elemental akan sangat sulit didapat. Es memeras otaknya untuk mencari solusi atas masalahnya. Jika dia menunggu di sini dan membiarkan bola itu mengangkat perisainya, maka penjaga itu akan bebas mencarinya dan pada saat itu dia akan berada dalam masalah besar. Dia tidak bisa mengalahkan benda itu bahkan jika dia mencoba semua yang dia punya. Tunggu sebentar, ini akan berhasil. Es hampir melompat kegirangan saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Saat berikutnya sebuah manik abu-abu muncul di tangannya. Ya, ini adalah manik-manik tak terlihat yang dapat membantunya menjadi tak terlihat selama 1 menit. Setelah menggunakan manik-manik ini untuk melarikan diri dari Dulce, dia memiliki 3 manik-manik tersisa. Karena Eva tidak menggunakannya, dia mengembalikannya kepadanya karena dia tahu manik-manik ini ajaib dan dapat menyelamatkan nyawa Es dalam situasi yang sulit. Es tahu bahwa manik-manik tak terlihat ini dapat membantunya melarikan diri dari tanah ahli di bawah level kerajaan karena ini adalah harta karun kelas 1,
dan jika bukan karena waktu yang terbatas, dia akan menjadi tak terkalahkan di tanah level rendah ini. Setidaknya itulah yang dia bayangkan. Namun sayang dia telah menggunakan 2 manik-manik itu sekali dan dia hanya memiliki 3 sehingga dia harus menyelamatkannya dalam situasi hidup dan mati di mana musuhnya sekuat penjaga itu. Aku hanya punya 1 menit. Aku harus melakukannya dengan cepat. Pikir Es sambil menghancurkan manik-manik tak terlihat di tangannya. Semua jejak keberadaan Es lenyap. Bahkan penjaga yang kuat itu tidak dapat mengetahui di mana Es berada bahkan jika Es menyelinap ke arahnya. Namun Es tidak akan melakukan itu karena dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh benda ini dalam 1 pukulan jadi dia tidak akan terlalu serakah dan hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Es dengan cepat mengaktifkan langkah diam saat dia melesat ke arah pohon abu-abu penyembuh, seperti anak panah. Sekarang gangguan dalam Ki diabaikan olehnya karena manik tak terlihat itu tetapi saat dia semakin dekat dengan penjaga itu tekanan yang datang darinya menjadi lebih kuat. Mata penjaga itu tertutup tetapi dia melepaskan tekanan penuh dari basis kultivasinya. Saat seseorang bergerak, dia akan menghancurkan mereka dengan segala yang dimilikinya. Pergerakan Es menjadi lebih lambat saat dia semakin dekat ke bola elemen itu. 100 meter dari penjaga itu hanya tersisa 10 detik tetapi Es terengah-engah. Sangat kuat, itulah pikiran yang muncul di benaknya setelah mencapai titik ini. Tetapi dia tidak berhenti karena waktu tidak berpihak padanya. Jika celah itu benar-benar tertutup dia akan hancur. Setelah 30 detik Es berada 10 meter dari penjaga itu dan 20 meter dari pohon abu-abu yang semakin mendekati fase penyembuhan terakhirnya. Hanya tersisa separuh waktu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Penjaga yang matanya tertutup beberapa saat lalu tiba-tiba terbuka. Matanya benar-benar putih, tidak lain hanyalah bola mata putih. Ki putih muncul dari penjaga saat dia membuka matanya dan tekanan di sekitarnya meningkat 10 kali lipat. Seolah-olah penjaga itu merasakan sesuatu yang salah dan naluri keselamatannya muncul. Para penjaga hanya hidup untuk melindungi bola-bola elemen dan mereka memiliki banyak kemampuan supernatural. Tidak mudah untuk menipu mereka bahkan dengan harta karun seperti manik-manik tak terlihat. Es merasa ngeri setelah melihat benda bermata putih dan ki putih itu. Tekanan yang dialaminya meningkat sedemikian rupa hingga ia merasa berada di bawah gunung dan semakin sulit bernapas. Jadi, ini adalah elemen Ki, yang hanya dimiliki oleh kultivasi sungai Ki setelah memasuki alam ini. Es berpikir lemah, tubuhnya hampir runtuh. Setiap kultivator memiliki atribut elemen khusus dan atribut ini menjadi jelas di alam sungai Ki. Mereka menyebutnya, elemen Ki. Elemen Ki 100 kali lebih kuat dari Ki normal. Ki kegelapan juga memiliki elemen kegelapan di dalamnya dan itu jauh lebih kuat daripada elemen normal manapun. Namun, dia tidak menggunakannya secara maksimal. Dia hanya menggunakan kekuatannya hingga 1% dan itu pun karena elemen gelap tercampur dalam haki-nya sejak awal. Sama sekali tidak tahu bagaimana memanfaatkan elemen Ki, itu hanya mungkin setelah dia mencapai alam sungai surgawi.